Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Marta Joki di channel MT Petani Bonsai Bali. Hari ini saya tidak pakai baju, maafkan ya, karena terlalu panas. Cuacanya lumayan panas dan saya juga di rumah jarang memakai baju. Oke sahabat, itu gak penting ya. Yang paling penting hari ini kembali lagi saya akan memberikan sedikit tips tentang pertanian bonsai. Nah, yang namanya pertanian itu tidak lepas dari bahasa adalah budidaya. Nah, budidaya itu mencakup apa saja? Jadi mencakup cara bagaimana mengembangkan pohon-pohon yang akan kita jadikan bonsai. Jadi tidak mesti harus mendongkel di alam. Jadi kita harus melakukan aktivitas membudidayakan dengan cara apa? Ada dengan cara cangkok, dengan cara semai biji. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara mencangkok anting putri, berbudidaya anting putri. Nah, ini kemarin saya sudah sempat melakukan aktivitas sedikit dalam mencangkok anting putri ini. Jadi di sini sudah sahabat bisa lihat, ini sudah ada sayatan, ada 3 sayatan. Ini sekiranya sekitar lebih dari seminggu ya, karena rencananya seminggu, tetapi karena saya ada banyak kesibukan, jadi tidak bisa mengisi medianya. Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas mengisi media pada sayatan dari bahan anting putri yang sudah kita lakukan ini. Nah, ini bisa sahabat lihat. Ini kambiumnya sudah mulai hampir jalan ya. Nah, inilah sudah siap untuk dikasih media. Nah, kalau sudah begini, ini saya yakin, saya jamin ini tidak sampai 2 minggu dia sudah tumbuh akar. Karena ada sahabat juga yang mengatakan mencangkok anting putri itu sampai beberapa bulan tidak tumbuh akar. Jadi di sini mungkinlah kekurangannya atau kelemahannya. Jadi baru disayat langsung dikasih media, itu akan lambat sekali untuk tumbuh akarnya. Tapi kalau kita sudah sayat seperti ini dan diamkan seminggu atau lebih, jadi pertumbuhan akarnya akan sangat cepat. Nah, cuman di sini kemarin ini karena faktor apa ya, jadi ini dia mati, kering dia. Nah, hidup yang di sini masih hidup sehat, jadi tidak apa-apa. Ini masih bisa kita gunakan. Nanti kita jadikan ini sebagai batangnya. Nah, untuk sekarang ini bisa kita potong biar tidak mengganggu juga kan, biar nanti juga kambiumnya jalan ke sana. Kita potong segini saja, siapa tahu dia bisa tumbuh. Kalau tumbuh masih bisa kita pakai. Oke sahabat, apa saja yang kita perlukan dalam melakukan pencangkokannya? Yang kita perlukan kemarin adalah pisau yang sudah untuk menyayatnya sudah. Sekarang kita akan kasihkan medianya. Nah, yang saya pakai adalah medianya di sini. Itu sudah biasa saya pakai adalah ini. Apa namanya? Kokopit. Nah, ini kokopit yang jadi, yang sudah saya beli jadi, tetapi saya sudah diamkan ini lama. Jadi kokopitnya ini sudah tidak mengandung lagi senyawa kimia pada saat pembuatannya. Jadi sudah bagus, dia sudah saya cuci, terus saya diamkan hampir sebulanan. Ini sudah siap dipakai. Kita butuhkan plastik ya. Jadi kita masukkan medianya. Nah, ini sebenarnya untuk program akar ke depannya, pengasih media ini hanya untuk menumbuhkan akarnya saja. Jadi nanti kita akan program akarnya di bawah nantinya. Kita pakai plastik begini. Seperti ini saja. Terus kita robek plastiknya di tengah-tengahnya ya, kita robek. Baru kita tempelkan di sana. Nah, kita juga harusnya butuh kawat bekas untuk memegang ini. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini.
bisa lakukan seperti ini. Akan tetapi ini saya tadi lupa, sini untungnya ada kawat bekasnya, jadi kita bisa pakai kawat bekas ini. Untuk yang lainnya nanti saya akan carikan kawat bekas lagi. Kita ikat seperti ini saja. Nah, pastikan medianya keliling ya, jadi semua kena media. Agar juga akarnya nanti sempurna semua kena. Oke, baru satu kita kasih media. Saya cari kawatnya dulu. Lakukan pencangkokan kedua, pengisian media yang kedua. Yang ini kita bersihkan saja dulu karena kita juga tidak pakai yang paling terbawah, pasti akan kita pakai yang tumbuhnya yang terbawah. Karena rencananya pasti yang paling terbawah akan dipakai bonsai yang kecil ya, kemungkinan jadi mame. Nah, ini kita sudah tentukan lenganan atau percabangan yang pertamanya. Oke, ini sudah selesai. Masih ada lagi satu. Ini lagi satu ya, kita cangkok ini. Kita bersihkan dulu ini. Sudah selesai, kita taruh dulu. Baik sahabat, hari ini selain juga untuk mengisi media, saya akan berikan sedikit tips untuk bagaimana tahap awal pemberian karakter tua pada bonsai mame atau bonsai small anting putri. Jadi dengan bahan yang kecil seperti ini, bonsai yang kecil seperti ini, ya, karakter tua pasti belum muncul. Nah, bagaimana sekarang kita mensiasati agar bisa memunculkan karakter tua pada bahan bonsai kita ini? Step pertamanya akan saya lakukan sekarang. Tapi sebelum saya melakukan step pertama, langkah pertama dalam pembuatan karakter tua pada bonsai anting putri kecil, jangan lupa dulu untuk sahabat yang baru bergabung dengan channel kita dan baru menemukan channel kita, dukung channel kita dengan cara klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat selalu mendapatkan update video terbaru dari MT Petani Bonsai Bali. Nah, ini bisa sahabat perhatikan. Jadi yang kita butuhkan untuk pembuatan karakter tua pada bahan bonsai kecil adalah pisau. Ya, adalah pisau. Jadi kita akan melakukan sedikit torehan pada batangnya. Nah, cuman jangan sembarangan untuk melakukan torehannya. Jadi kita harus mencari atau membuat alurnya. Oke sahabat, kita lihat di sini alurnya. Ini adalah bagian depannya. Nah, karena kita lihat di sini adalah seperti punggung. Jadi untuk menentukan bagian depan atau bagian belakang, ini hanya kita melihat kedalaman ruangnya dari batang bahan bonsai yang kita miliki. Sama seperti kita ini menentukan bagian dalam dan bagian punggung dari jari tangan kita. Jadi bagian dalamnya pasti akan ada lekukan-lekukannya.
ya. Dan bagian punggungnya pasti akan ada tonjolannya. Nah, begitu juga dengan bonsai. Untuk menentukan bagian depan dan bagian belakangnya, kita lihat mana dominan yang ada lekukannya dan mana dominan yang ada tonjolan bagian belakangnya. Nah, sekarang ini sudah kita tentukan, ini adalah bagian depannya. Nah, sekarang kita akan lakukan sedikit pemberian torehan tahap pertama untuk pembentukan karakter tua pada bahan bonsai anting putri kecil ini. Jadi kita lakukan seperti ini. Cuman ini dengan syarat bahan anting putri kita ini sedang sehat, sedang subur. Jadi kalau sakit tidak bisa. Kita berikan begini aja. Kita lakukan tore-tore begini ke alurnya. Kita lakukan seperti ini. Kita sedikit kupas kulit dari pohonnya ya. Ini kita buat juga alur belimbingnya agar lebih jelas. Pohon yang besar itu biasanya kan batangnya akan berbelimbing. Nah, sekarang pohon kecil ini bisa kita buat dengan cara apa? Membuat alurnya. Kita memodifikasinya. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan banyak dulu untuk tahap awal. Kita hanya membutuhkan 1, 2, dan 3 ya. Jadi di sampingnya ini juga boleh lagi 1, kecil saja karena sudah agak di samping. Oke, kita lukai seperti ini kulit kambiumnya. Dengan tujuan nanti itu akan terjadi penyembuhan dan akan terlihat karakter tuanya. Ini baru tahap awal ya sahabat. Nanti tahap selanjutnya ini bisa kita toreh kecil-kecil lagi. Yang lainnya kita toreh kecil-kecil. Ini tahap paling awal sekali. Jadi kita harus sabar dalam sebuah proses. Baik sahabat, itu saja video dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Jadi kita menjadi petani bonsai itu harus bisa berbudidaya. Apalagi sekarang pembudidaya bonsai kecil itu sudah didukung dengan kontes The Mac Bali 30 cm. Itu di Denpasar Bali. Nanti Desember akan diadakan lagi. Dan di setiap event-event kontes pun di Bali sekarang sudah ada kelas small mame spesial. Dan itu pun menjadi ajang pertarungan pohon-pohon kecil. Nah, maka dari itu sekarang petani-petani yang berbudidaya bonsai kecil itu sudah dihargai dengan event-event seperti itu. Jadi jangan patah semangat untuk sahabat-sahabat yang tidak punya lahan yang luas dan tidak punya modal yang besar untuk berbonsai. Jadi kita masih bisa berbonsai dengan lahan yang sempit dan modal yang kecil. Dengan apa? Tentunya dengan kreativitas dan kerajin kita untuk berkreasi untuk membudidayakan pohon-pohon atau bahan-bahan sederhana. Jadi bisa kita eksplor diri kita, bisa kita eksplor bahan yang sederhana itu menjadi bonsai yang luar biasa. Oke, sahabat petani bonsai Bali, terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa sahabat yang baru bergabung dengan channel kita, dukung
channel kita dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar saya lebih bersemangat membuat video-video berbagi tentang pertanian bonsai dan berbudidaya bonsai yang kecil. Terima kasih, salam sehat selalu buat sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cinta proses dan terima kasih.